Shalom, salam damai, berkah dalam. Kita belajar dari kitab Nabi Yesaya bab 5 dengan judul perikop peringatan tentang pelbagai keburukan. Celakalah mereka yang menyerobot rumah demi rumah dan mencekau ladang demi ladang, sehingga tidak ada lagi tempat bagi orang lain dan hanya kamu sendiri yang tinggal di dalam negeri. Di telingaku terdengar firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya banyak rumah akan menjadi sunyi sepi, rumah-rumah yang besar dan yang baik tidak akan ada penghuninya, sebab kebun anggur yang luasnya 10 hari membajak akan menghasilkan hanya 1 bat anggur, dan 1 homer benih akan menghasilkan hanya 1 eva gandum. Celakalah mereka yang bangun pagi-pagi dan terus mencari minuman keras dan duduk-duduk sampai malam hari, sedang badannya dihangatkan anggur, kecapi dan gambus, rebana dan suling, serta anggur terdapat dalam perjamuan-perjamuan mereka. Tetapi perbuatan Tuhan tidak dipandangnya dan pekerjaan Tuhan tidak dilihatnya. Sebab itu umatku harus pergi ke dalam pembuangan, oleh sebab mereka tidak mengerti apa-apa. Orang-orang yang mulia akan mati kelaparan dan khalayak ramai akan menderita kehausan. Sebab itu dunia orang mati akan membuka kerongkongannya lapang-lapang dan akan mengangakan mulutnya lebar-lebar dengan tiada terhingga, sehingga lenyap ke dalamnya segala kesemarakan dan keramaian Yerusalem, segala kegaduhannya dan orang-orang yang bersukaria di kota itu. Maka manusia akan ditundukkan dan orang akan direndahkan. Ya, orang-orang sombong akan direndahkan. Tetapi Tuhan semesta alam akan ternyata maha tinggi dalam keadilannya, dan Allah yang maha kudus akan menyatakan kekudusannya dalam kebenarannya. Maka domba-domba akan makan rumput di situ seperti di padangnya sendiri, dan kambing-kambing akan mencari makan dalam reruntuhan gedung-gedung orang kaya. Celakalah mereka yang memancing kesalahan dengan tali kedustaan dan dosa seperti dengan tali gerobak, yang berkata, "Baiklah Allah, lekas-lekas dan cepat-cepat melakukan tindakannya supaya kita lihat. Dan baiklah keputusan yang maha kudus Allah Israel datang mendekat supaya kita tahu." Celakalah mereka yang menyebutkan kejahatan itu baik dan kebaikan itu jahat, yang mengubah kegelapan menjadi terang dan terang menjadi kegelapan, yang mengubah pahit menjadi manis dan manis menjadi pahit. Celakalah mereka yang memandang dirinya bijaksana, yang menganggap dirinya pintar. Celakalah mereka yang menjadi jago minum dan juara dalam mencampur minuman keras, yang membenarkan orang fasik karena suap dan yang memungkiri hak orang benar. Sebab itu seperti lidah api memakan jerami, dan seperti rumput kering habis lenyap dalam nyala api, demikian akar-akar mereka akan menjadi busuk, dan kuntumnya akan berterbangan seperti abu. Oleh karena mereka telah menolak pengajaran Tuhan semesta alam dan menista firman yang maha kudus Allah Israel. Demikian sabda Tuhan. Ini peringatan yang keras dari Nabi Yesaya. Nabi Yesaya diberi perintah oleh Tuhan untuk mengingatkan orang Israel. Sebab Tuhan adalah Tuhan Israel. Tapi sayang sekali, Israel, umat Israel waktu itu banyak yang ingkar, banyak yang melenceng dari perintah Tuhannya Israel yang sudah memberikan 10 perintah Tuhan. Celakalah, ya, jadi di sini dikatakan celakalah mereka yang bangun pagi lalu cuma mencari minuman keras, lalu duduk-duduk kongko, main gaple, main judi, main kartu, ya,
main pakai pasang taruhan ya. Lalu sudah itu nanti ya itu minum-minum, bersenang-senang ya. Nggak tahu ternyata mereka kalah bertarung, kalah judi, lalu direwangi ngutang, makin terbelit oleh utang, kacau. Itulah makanya itu terbelit lingkaran setan. Itulah orang yang dikatakan celakalah mereka, yang pagi-pagi bangun bukan untuk bekerja mencari uang dengan jujur, tetapi malah duduk-duduk ya, senang-senang ya, kongko-kongko, ongkang-ongkang kaki, minum minuman keras. Minuman keras itu nggak apa-apa ya, tapi bukan untuk mabuk-mabuk. Salah itu ya. Sama seperti pisau, kita butuh pisau ya. Kalau nggak tanpa pisau kita nggak bisa masak ya, nggak bisa ngupas mangga yang lezat, yang manis, nggak bisa potong semangka yang penuh dengan air yang segar. Kita butuh pisau. Pisau jangan diharamkan ya. Tapi kalau pisau digunakan untuk membunuh orang, itu yang celakalah ini. Makanya di sini dikatakan minuman keras ini celakalah. Mereka yang minum minuman keras hanya untuk mabuk-mabukan, kongko-kongko, judi-judian ya. Itu yang melakukan perbuatan yang nggak berguna itu. Jadi jangan salah tangkap. Lalu karena waktu ini orang Israel ini istilahnya kurang ajar, sudah diberi banyak berkat tapi melenceng ya, masih juga ada yang menyembah Baal, menyembah pagan-pagan idol, berhala-berhala dari bangsa-bangsa yang sudah diusir oleh Tuhannya Israel. Itulah makanya ditegur ya, melalui Nabi Yesaya yang memperingatkan ya, peringatan tentang berbagai keburukan, tindakan keburukan ya, tindakan, pikiran, perkataan keburukan yang dilakukan sebagian dari umat Israel waktu itu, waktu zamannya Yesaya, Nabi Yesaya. Peringatan yang keras, segera harus bertobat sampai sekarang ya. Dan gak cuma orang Israel, orang-orang yang bukan Israel juga ya diperingatkan Tuhan ya. Semua kita kan ciptaan Tuhan ya. Tuhan ingin manusianya juga mau lakukan yang benar ya, jangan sombong seperti ini. Orang-orang sombong akan direndahkan, orang-orang yang tinggi hati akan ditundukkan dan direndahkan. Jadi ini teguran ini sebetulnya bukan cuma untuk orang Israel, untuk kita semua ini, untuk orang Indonesia juga ya, untuk orang Timur Tengah juga, untuk orang Eropa juga, semuanya. Ya, kita hasilkan buah yang baik ya, yang benar ya. Kalau buahnya cuma teroris ya, untuk apa, yang gak ada gunanya, itu dari setan. Jadi celakalah orang yang melakukan teroris, sebab terorisme itu adalah kejahatan ya. Jangan dibalik-balik ya, jangan dibalik. Mereka yang menyebut kejahatan itu baik dan kebaikan itu jahat, itu teroris kan gitu ya. Yang baik dibilang jahat, tapi yang jahat dibilang baik ya. Contohnya Hamas itu ya. Israel diserang duluan ya, udah baik-baik, damai-damai, diserang terus ya, dari dulu sampai sekarang ya. Dan sampai akan datang juga masih seperti itu ya. Itu. Jadi ingat bahwa Israel adalah umat Tuhan ya. Tuhan juga nggak akan membiarkan Israel ditindas. Kalau Israel sudah melakukan yang benar, pastilah Israel akan dibela Tuhan, karena Tuhan tidak lupa dengan janjinya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Tuhan adalah Tuhan Israel, Allah Israel, Tuhan semesta alam, Tuhan yang Maha Kudus. Bagi saudara yang mendapat tambahan pencerahan, boleh juga berbagi dengan kita semua yang belum subscribe. Jangan lupa di subscribe dan juga di like. Kita akan lanjutkan dengan perikop berikutnya, masih dari kitab Nabi Yesaya. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.